Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello nice people. Welcome to English lesson belajar sambil rebahan ala fikir lesehan be fun. Okay guys, today we will study about narrative text. Hari ini kita akan belajar tentang narrative text. Apa sih itu narrative text? Nah, narrative text adalah an imaginative story to entertain people. Jadi, sebuah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Jadi, cerita atau dongeng yang bersifat imajinatif atau bersifat hayalan yang tujuannya adalah hanya untuk menghibur seseorang. Oke, beberapa tipe dari naratif teks yang bisa kita temui biasanya adalah tentang fairy tales atau dongeng. Nah, kemudian yang kedua ada folktale atau cerita rakyat. Yang ketiga ada fabel atau cerita tentang binatang. Yang keempat legenda atau legend. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini untuk fairy tales, contohnya kayak gini. The Goose with the Golden Egg. Jadi sebuah dongeng cerita tentang angsa dan telur emas. Jadi kan nggak ada kan kayak gini. Jadi masih bersifat hayalan banget. Ini contohnya fairy tales. Contoh yang kedua, misalnya kayak Snow White, kemudian Cinderella. Jadi itu hanya cerita-cerita dongeng hayalan yang biasanya ada. Contoh yang kedua ini tentang folktale. Tipe yang kedua adalah folktale atau cerita rakyat. Kalau di Indonesia banyak banget cerita rakyatnya. Contohnya adalah Sangkuriang, and then Malin Kundang. Itu contoh dari folktale. Next, fabel. Fabel seperti tadi dikatakan adalah cerita tentang binatang atau dongeng tentang binatang. Contohnya The Ant and the Dove. Jadi cerita antara merpati sama semut. Kemudian cerita The Owl, the Grasshopper. Jadi antara semut dan juga belalang. Misalnya tentang si kancil dan lain sebagainya. Itu adalah cerita tentang fabel. Jadi semua cerita yang tentang binatang, dongeng tentang binatang itu namanya adalah fabel. Yang terakhir ada legend atau legenda. Contohnya adalah legenda dari Banyuwangi. Jadi kalau misalnya legenda itu biasanya menceritakan tentang suatu tempat, asal-usul kejadian suatu tempat gitu ya. Legend of Banyuwangi, kemudian juga The Legend of Tobalik atau legenda Danau Toba. Kita lanjut ke purpose-nya, tujuannya. Pasti di purpose itu masih ditanyain selalu kalau dalam soal-soal teks. Kalau ada pertanyaan, misalnya pertanyaan adalah what is the text written, kemudian the text is written for, what is the purpose, atau what is the social function, or what is the writer's intention. Jadi kalau ada kata-kata ini yang udah dikasih warna kuning, written for, purpose, social function, atau intention, berarti soal ini dia tuh nanyain tentang purpose-nya atau tujuan dituliskannya teks naratif itu buat apa. Tujuannya adalah yang pertama to amuse, untuk menghibur. Yang kedua to entertain. Jadi tinggal milih, mau to amuse boleh, atau to entertain juga boleh. Yang ketiga, to teach us to have good character. Untuk mengajari kita mempunyai karakter yang bagus. Biasanya dalam sebuah cerita itu kan ada tokoh-tokohnya yang punya karakter-karakter tertentu kan. Nah, itu bisa kita ambil pelajaran. To teach us to have good character. Yang keempat adalah to make us learn something from the story. Untuk membuat kita belajar sesuatu dari cerita tersebut. Begitu. Itu tentang purpose-nya. Ingat, jadi nanti tinggal milih. Kalau nggak to amuse, ya to entertain. Kalau nggak to entertain, to teach. Kalau nggak itu to make us learn something. Gitu ya. Tinggal milih aja nanti di pilihan gandanya kayak gimana. Kita lanjut ke generic structure-nya dari naratif teks itu ada apa saja. Yang pertama ada orientation. Nah, orientation ini biasanya berisi tentang pengenalan tokoh, tempat, dan juga waktu. Dan biasanya juga terletak di paragraf pertama. Biasanya ya. Yang kedua ada complication. Complication ini berisi tentang masalah dari sebuah cerita itu tadi. Dan yang ketiga ada resolution. Kalau ada masalah tentunya ada solusi dari masalahnya. Nah,
Inilah solusi masalahnya, itu disebut dengan resolution. Dan yang terakhir ada reorientation. Namun, khusus untuk reorientation ini biasanya itu optional, bersifat optional itu bersifat kadang ada, kadang enggak. Nah, reorientation ini biasanya berisi kayak moral value atau nilai-nilai moral yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian kita ke language features-nya atau ciri-ciri kebahasaannya. Biasanya ke teks naratif itu ciri-cirinya apa aja sih? Yang pertama, menggunakan adverb of time. Jadi, kalau misalnya adverb of time-nya itu berawalan dengan once upon a time, kemudian one day, long time ago, kayak gitu ya. Kalau misalnya dia berawalan kayak once upon a time, one day, long time ago, ingat ini ciri-ciri yang paling gampang. Tanpa kita harus membaca teks, kita udah tahu kalau udah dimulai dari once upon a time, one day, long time ago, berarti dia adalah naratif teks. Yang kedua, dia menggunakan past tense. Entah itu menggunakan simple past tense atau past continuous tense. Yang jelas dia menggunakan past tense. Contohnya adalah he lived in the jungle. Jadi dia ada ed-nya di belakang, dia biasanya menggunakan verb 2. Kayak misalnya gini, she show a big house. Biasanya menggunakan verb 2 di sini ya. Next, ada specific character-nya atau specific participle-nya. Jadi ada tokoh khususnya yang biasanya diceritain. Kayak misalnya Aladdin, kemudian Snow White, Cinderella, The Ant, and the Dove. Jadi ada tokoh-tokoh tertentu yang diceritakan. Ada action verb. Action verb-nya ini berupa verb 2 biasanya. Kita kayak membunuh, killed, cried, so. Next, time conjunction. Time conjunction-nya berupa then, when, suddenly, dan lain sebagainya. Next, ada direct speech. Nah, ini ciri-ciri khusus yang kedua. Ciri-ciri yang ketiga, maaf. Kalau ciri-ciri yang pertama, ini ada menggunakan adverb of time, kemudian menggunakan past tense. Ini yang sering kita temui untuk ngebedain adalah direct speech-nya. Direct speech itu kayak kalimat langsung gitu. Jadi ada petiknya kalau orang lagi ngomong. Nah, ini menggunakan direct speech. Sekarang kita akan coba analisis nih. Contohnya gini. Nah, ini dari judulnya aja udah kelihatan, The Hungry Mouse. Misal kalau kita nggak tahu ini jenis teksnya apa gitu, kita awali dulu dengan kata-kata one day. Dari disebutin, kalau diawali dengan kata-kata one day, kemudian ada ini, apa sih namanya, direct speech-nya, kemudian menggunakan verb 2 atau menggunakan bentuk past tense, maka bisa dipastiin bahwa teks ini berupa teks naratif. Kemudian lagi, nah, The Fox and the Crabs. Di depannya, dari depan awal kita sudah bisa lihat tanpa kita harus tahu isinya ini apa. Tapi kalau misalnya kita udah dari awal udah ngelihat long time ago, kalau diawali dengan long time ago, berarti dia teksnya adalah teks naratif. Ada kata Justin the Queen's Mitres. Ini juga ada direct speech-nya, berarti dia adalah naratif. Kita akan menganalisis genre structure, kemudian language feature-nya dari sebuah teks. Misal saya punya teks judulnya dari Cinderella. Ini, once upon a time lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and her stepsister. Nah, ini teksnya tentang Cinderella. Kita akan menganalisis generic structure-nya seperti apa. Kita lihat dari paragraf pertama terlebih dahulu. Paragraf pertama diawali dengan once upon a time. Ya, once upon a time, waktunya. Kemudian ada pengenalan tokohnya, yaitu Cinderella, stepmother, dan juga stepsister. Udah ada waktu dan juga pengenalan tokoh. Berarti paragraf pertama adalah orientation. Sedangkan paragraf kedua, di sini diceritakan her stepmother and stepsister treat her badly. Maksudnya adalah saudara tirinya dan juga ibu tirinya itu memperlakukannya dengan buruk gitu. One day, suatu hari, a prince of kingdom invited all girls to the ball. Suatu hari, seorang pangeran itu mengundang semua gadis untuk datang ke pesta. Cinderella wanted to go there, but she did not have beautiful dress. Cinderella juga ingin pergi ke sana, tapi dia nggak punya
baju yang bagus. Nah, ini sebuah masalah. Masalah yang pertama, dia diperlakukan buruk oleh saudara tirinya dan juga ibu tirinya. Kemudian ketika pangeran mengundang semua gadis Cinderella nggak punya baju yang bagus, itu adalah sebuah masalah. Nah, kalau misalnya paragrafnya itu berisi tentang sebuah masalah, berarti bisa dipastikan paragraf kedua berisi tentang complication. Next, paragraf ketiga. A fairy godmother helped her. She changed her dress into beautiful ones. Then Cinderella came to the ball. A prince fell in love with her. They got married and lived happy ever after. Nah, di sini ada seorang peri itu yang membantu dia. Awalnya kan dia nggak punya baju bagus ya di paragraf kedua. Kemudian di paragraf ketiga diceritain bahwa seorang peri itu membantu dia. Kemudian mengubah bajunya menjadi baju yang bagus. Kemudian Cinderella pergi ke pesta, ketemu sama pangeran dan pangeran jatuh cinta. Kemudian mereka menikah dan bahagia selamanya. Itu berarti adalah solusinya dari paragraf kedua. Maka yang paragraf ketiga bernama resolution. Jadi jelas paragraf pertama ada orientation berisi tentang pengenalan tokoh, kemudian waktu dan juga tempat. Yang paragraf kedua berisi tentang complication atau masalahnya. Paragraf ketiga berisi tentang resolutionnya. Kita lanjut ke language features. Language features yang pertama tadi ada once upon a time. Kalau once upon a time berarti dia termasuk adverb of time. Kemudian ada kata-kata Cinderella, stepmother, stepsister, prince, and fairy godmother. Maka ciri yang kedua, language features yang kedua adalah dia menggunakan specific character. Yang ketiga, ini ditunjukkan adalah semua kalimat di sini, mulai dari lived a girl named Cinderella, she lived with her stepmother and stepsister, her stepmother and stepsister treated her badly, one invited. Nah, semua kalimat di sini itu menggunakan past tense, menggunakan bentuk past tense. Itu ciri yang ketiga. Next, ada kata-kata treated, invited, helped. Itu adalah bentuk dari action verb. Oh God, I didn't have dress. Aku nggak punya baju. Kalau ada tanda petiknya di sini, ada tanda petik di sini, itu berarti dia termasuk dari direct speech. Dan yang terakhir ada kata then. Then ini adalah time conjunction. Itu adalah semua dari analisis kita tentang language features dan juga tentang journey structure dari teks Cinderella. Semoga nanti ketika ada teks lain, kamu bisa menganalisisnya dengan baik ya. Okay, that's all. Thank you very much for today. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.